Sosialisasi Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (RAD-TPB) SDGs Kabupaten Mimika berkelanjutan digelar Bapeda Mimika bersama lintas sektor swasta domisili di Mimika yang digelar pada Kamis 15 September 2022. SDGs ini merupakan agenda lanjutan dari pertemuan SDGs sebelumnya bersama lintas sektor swasta di mana sharing program serta gagasan pembangunan berkelanjutan ini dalam rangka menyatukan persepsi langkah pembangunan Kabupaten Mimika dalam berkolaborasi bersama sektor swasta bersama Pemda Mimika. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan sektor swasta dari PT FI dan YPMAK berbagi pengalaman kepada sektor swasta lainnya selama tergabung dalam tim SDGs, di mana program kerja di bidang pengembangan masyarakat dalam tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi target bersama. Dalam SDGs ini, mewakili Pemda Mimika, Bapeda mengajak sektor swasta lainnya untuk ikut andil bersama melalui program kerja masing-masing, serta melakukan sinkronisasi, baik itu dalam pengolahan data pembangunan berkelanjutan hingga rencana aksi daerah bersama Pemkab Mimika. Sektor swasta yang hadir diantaranya PT Freeport Indonesia, YPMAK, instansi perbankan, serta lembaga profit maupun lembaga non-profit lainnya dalam tujuan menyatukan persepsi dalam tujuan rencana pembangunan berkelanjutan secara terarah di Kabupaten Mimika. Jadi ini kan dalam rangka beberapa tujuan. Pertama, mengajak, mungkin saya mulai dari komitmen pemerintah daerah Mimika dalam melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan. Itu kan pemerintah Kabupaten Mimika memiliki komitmen yang serius untuk melaksanakan ini. Kita mulai di tahun 2021 kemarin, secara bersama-sama kita berkumpul untuk berdiskusi dan kita lakukan tahap-tahap sesuai dengan panduan di dalam pelaksanaan SDGs ini di tingkat daerah. Jadi itu kita sudah lalui tahap-tahap, mulai dari pembentukan tim sampai SK untuk pelaksana TPB SDGs kita di Kabupaten Mimika, dan melalui tahap-tahap yang ada di dalam panduan, tahap-tahap penyusunan RAD terutama ya. Nah, syukur bahwa tahun kemarin kita sudah menyelesaikan rencana aksi daerah. Nah, itu disesuaikan dengan periode RPJM 2020-2024. Nah, karena kita baru belajar, makanya tahun kemarin kita baru menggandeng di luar pemerintah secara terbatas. Dalam hal ini yang kita anggap mewakili dunia usaha, yaitu PT Freeport dan dunia filantropi atau non-profit. Nah, dalam hal ini YPMAK. Nah, karena kita rasa bahwa kita harus berkolaborasi maksimal, oleh sebab itu kita pelan-pelan. Tahun ini kita undang lagi yang non-pemerintah yang lain di luar yang dua itu. Makanya tadi pembicarakan sebagai pengalaman mereka terlibat bersama-sama kita dalam satu tim besar. Nah, itu yang di-sharingkan tadi supaya organisasi-organisasi lain, baik itu profit maupun non-profit yang hadir, bisa menjadi inspirasi. Nah, memang untuk yang kita undang ini ada yang baru pertama. Makanya kan pertemuan kita ini kan memang kita manfaatkan juga untuk mensosialisasikan supaya peran dari setiap organisasi ini, baik yang profit maupun yang non-profit, bisa terlibat sebanyak mungkin. Nah, karena kita tahu di Timika ini kan banyak yang sudah melaksanakan program-program tujuan pembangunan berkelanjutan ini, tetapi belum terdokumentasi. Nah, itu yang kita ajak untuk ini, sehingga kita harapkan semakin banyak yang bergabung, semakin banyak yang berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pembangunan ini. Nah, sudah berkontribusi sih, cuma mendokumentasikannya lebih banyak lagi, sehingga kita tahu persis seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa SDGs ini sebagai wadah kita untuk berkolaborasi, untuk melaksanakan peran-peran kita masing-masing di dalam membangun Mimika ini. Jadi kan pembangunan ini kan bukan cuma
pemerintah saja, tetapi swasta dan masyarakat. Nah, ini yang kita lihat masih banyak peluang-peluang yang kita belum akomodir, tetapi karena kita berjalan ini sambil berjalan sambil belajar, maka dari waktu ke waktu kita lihat potensi-potensi yang ada, kita libatkan. Kemarin tahun lalu itu baru dari pihak pemerintah lewat perangkat-perangkat daerah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, dan 2 perwakilan di luar non-pemerintah tadi itu yaitu PT FI dan YPMK. Nah, awal-awal tahun dan ini memang kita sudah beberapa kali ketemu untuk membahas atau kegiatan SDGs ini. Nah, di pihak lain beberapa kali sudah ada pertemuan-pertemuan sektoral, contoh Freeport 1 bulan lalu mereka sudah mengajak perusahaan-perusahaan yang mitra Freeport yang di level di bawahnya untuk memperkenalkan SDGs. Jadi ini suatu hal yang bagus bagi kita semua bahwa semua mensosialisasikan ini, sehingga kita harapkan dari waktu ke waktu secara perlahan dan bertahap akan bergabung dan mengambil peran sesuai dengan aktivitas dan tupoksinya masing-masing. Untuk kabupaten kota 220 indikator dari 17 tujuan itu. Jadi bisa saja satu perusahaan atau satu lembaga organisasi melaksanakan beberapa indikator tergantung aktivitas mereka. Bisa yang misalnya contoh di YPMK kan ada yang bergerak di indikator kesehatan, ada yang bergerak di indikator pendidikan, terus pemberdayaan masyarakat, ekonomi dari segi tujuan 1 kemiskinan, kelaparan, dan itu. Makanya dari 200 lebih indikator itu dipilah-pilah atau ditelusuri mana yang menyasar pencapaiannya terhadap program kegiatan yang dilakukan setiap perusahaan atau lembaga-lembaga yang ada, akan tercatat sebagai suatu dokumen yang selama ini kan kita tidak punya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pasti kita sudah ada perbuatan atau ada aksi kerja, tetapi yang perlu kita sempurnakan atau tindak lanjuti ke depan dari soal dokumentasi kegiatan. Yang berikut, kalau seandainya ini interaksinya sudah bagus, sudah maksimal, akan muncul dan ketahuan siapa berbuat apa, di mana, siapa berbuat apa di mana, dan sehingga masing-masing program kegiatan itu tidak tumpang tindih, artinya itu. Nah, yang berikut bahwa terjadi kolaborasi, kerjasama di antara berbagai pihak. Nah, saya pikir itu yang dasarnya, tetapi masih banyak yang kemungkinan-kemungkinan yang manfaat yang kita akan peroleh, sehingga sasaran pembangunan itu kita harapkan lebih maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan Papua MCTV.